Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Tak ID. Apa kabar kalian semua kawan? Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit bernostalgia dengan film animasi zaman saya masih kecil, yaitu adalah Tarzan. Film yang menceritakan kisah seorang anak yang diasuh dan dirawat oleh seekor gorila. Ingin tahu keseruan cerita Tarzan ini? Gak usah banyak nyocot opening, langsung saja ke alur cerita filmnya. Takispor. Di laut lepas, tampak sebuah skoci kecil yang berusaha menyelamatkan diri karena perahu yang ia tumpangi mengalami kebakaran dan tenggelam. Mereka akhirnya memutuskan untuk tinggal di sebuah pulau terpencil di daratan Afrika. Di sana, mereka membuat rumah kayu di atas pohon, bertujuan untuk menghindari binatang buas yang ada di sana. Di dalam hutan, juga ditampilkan sebuah keluarga gorila yang baru memiliki anak kecil yang sangat menggemaskan. Tetapi anak gorila itu harus meregang nyawa karena dimangsa oleh macan buas yang bernama Sabor. Saat tengah berkabung, ibu gorila yang bernama Kala mendengar suara tangisan bayi yang berasal dari rumah pohon. Saat melihat keadaan rumah itu, tampak rumah itu sudah hancur lebur karena terkena serangan hewan buas. Siapa lagi kalau bukan Sabor? Kedua orang tua bayi tersebut sudah tewas diterkam Sabor. Hanya tersisa bayi yang berhasil disembunyikan. Meskipun Kala tidak mengetahui makhluk apa yang ia temukan, tetapi ia menganggap Tarzan sebagai bayinya sendiri. Tak disangka-sangka Sabor masih berada di sana dan langsung menyerah Kala dan Tarzan. Otomatis, Kala berusaha menyelamatkan Tarzan. Untungnya, Kala berhasil kabur dari kejaran Sabor. Saat kembali ke markas, seluruh gorila di sana tampak terkejut karena ia melihat bayi makhluk yang tidak pernah ia ketahui. Hanya ada seekor gorila yang menerima kedatangannya di sana, yaitu bayi gorila yang bernama Truk. Tampak Kercak yang tidak menerima kehadiran bayi itu dan mengatakan bahwa Kala harus mengembalikan bayi tersebut sebelum kawanannya datang. Kala memberitahukan bahwa bayi itu tinggal seorang diri dan ia harus merawatnya. Akhirnya Kercak mengalah dan membiarkannya berada di sana. Tetapi ia tidak pernah menerima bayi itu sebagai anaknya. Saat itu, Kala memberi nama anak itu Tarzan. Dan kisah hidupnya dimulai di sini. I'm gonna call him Tarzan. Kini Tarzan sudah tumbuh menjadi anak-anak. Ia kerap bermain dengan Truk, tetapi Kercak masih tidak menerimanya di sana. Saat Truk dan kawanan gorilanya ingin bermain, Tarzan ingin ikut bersama mereka. Tetapi Truk melarangnya, dan Truk mengatakan kepada Tarzan, "Boy, kalau kamu mau main bareng, paling enggak kamu harus punya bulu, tapi bulu gajah." Truk bertujuan agar Tarzan menyerah dan balik ke rumah saja. Tetapi Tarzan malah merasa tertantang dan segera pergi ke sungai untuk menyabut bulu gajah. Akibat tindakannya itu, teman-teman Truk mulai menyukai Tarzan karena Tarzan tidak memiliki rasa takut. Saat berada di sungai, tampak seekor bayi gajah yang bernama Tentor melihat Tarzan dan mengiranya adalah seekor piranha. Tarzan berhasil menggapai ekor gajah. Kawanan gajah itu pun terkejut dan lari berhamburan karena mengira Tarzan adalah seekor piranha. Kawanan gajah berlari menuju hutan. Untung saja tidak ada kawanan gorila yang tertendang, terinjak, atau tersenggol gajah-gajah itu. Truk yang khawatir melihat Tarzan pingsan, merasa lega saat Tarzan masih selamat. Dan ia menunjukkan bahwa ia berhasil mendapatkan bulu gajah. Kercak marah besar kepada mereka, dan Tarzan mengaku bahwa itu semua adalah salahnya. Di sini, Kercak marah besar dan semakin membenci Tarzan. Pada malam harinya, Tarzan berada di sungai sembari meratapi nasibnya. Ia mengatakan kenapa ia berbeda. Lalu tampak Kala yang berada di sana dan menenangkan Tarzan. Ia mengatakan bahwa mereka sama-sama memiliki 2 tangan, 2 mata, 2 kaki, 2 pel, dan memiliki jantung. Semenjak saat itu, Tarzan bertekad ingin menjadi gorila terbaik, ingin pandai memanjat dan menjadi juara nasional bidang gelantungan. Karena pengalamannya yang banyak, ia menjadi terbiasa dalam menghadapi hewan buas di sana. Singkat cerita, Tarzan sudah tumbuh dewasa dan bersahabat dengan Truk dan Tentor. Seperti hari-hari biasanya, Tarzan bercanda dengan Truk. Tetapi suasana berubah saat ia merasakan ada ancaman yang mendatangi mereka. Ternyata Sabor ada di sana dan berusaha melukai dan memangsa mereka.
Saat Kercak berusaha melawan Sabor, tampak ia sedikit kelimpungan saat menghadapinya. Tarzan pun berinisiatif untuk membantunya. Kejar-kejaran dan penyerangan terjadi antara keduanya. Tarzan menerima sebuah luka cakar, dan ujung tombaknya patah dan jatuh ke dasar pohon. Dengan keulutan yang dimiliki Tarzan, ia berlari ke bawah dan mengambil ujung tombaknya, serta menghabisi nyawa Sabor. Tarzan membawa mayat Sabor ke hadapan Kercak, dan tampak semua gorila memuji tindakannya itu. Tak lama setelah kejadian itu, terdengar suara tembakan senjata api. Kercak menyuruh gorila lain untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Tetapi Tarzan malah menghampiri asal suara itu dan menemukan 3 orang manusia. Mereka adalah Profesor Porter, putrinya yang bernama Jane, dan bodyguardnya yang bernama Clayton. Tujuan mereka ke sana adalah untuk pembuktian bahwa gorila adalah makhluk sosial yang hidup bergerombol. Tetapi di sini Clayton menganggap bahwa gorila adalah makhluk berbahaya. Jane mengatakan kepada Clayton agar tidak menembakkan senapan lagi, karena hal itu dapat membuat kawanan gorila tidak nyaman dan marah. Di sana, mereka berhasil menemukan bekas markas gorila. Saat tengah melakukan perjalanan, Jane berhenti karena melihat seekor bayi babon lucu yang berada di dekatnya. Saat Jane kelar melukis bayi babon itu, sontak bayi babon itu mengambil hasil lukisannya. Jane di sini ngibulin anak babon tersebut dan mengambil kembali lukisan itu. Alhasil, bayi babon itu ngambek dan menangis sejadi-jadinya. Mendengar tangisan anaknya, gerombolan babon yang terdiri dari adik, kakak, emak, bapak tetangga, dan ketua RT mendatangi Jane dan berusaha mencelakai Jane. Tetapi Tarzan datang pada saat yang tepat dan menyelamatkan Jane dari amukan para babon. Karena skill gelantungan Tarzan yang berada di atas rata-rata, mereka berdua berhasil selamat. Di sini, Jane masih merasa ketakutan karena takutnya Tarzan akan melukainya. Tetapi Tarzan malah mendekat ke arah Jane dan mendengarkan detak jantung Jane. Di sini mereka menjadi lebih dekat dan menjadi kawan. Mereka saling berkenalan, tetapi karena Tarzan tidak mengetahui bahasa apa yang digunakan oleh Jane, Tarzan hanya mengulang perkataan yang keluar dari mulut Jane. Tarzan. Oh, I see. Oh, I see. No. I'm Jane. No. No. I'm Jane. Selesai berkenalan, Jane meminta Tarzan untuk mengantarnya kembali ke perkemahannya. Dan tak disangka, di sana sudah ada truk dan gerombolannya. Saat truk melihat barang-barang yang tidak pernah ia lihat, maka dimainkanlah barang-barang itu sampai jadi sebuah mahakarya musik. Saat Jane sudah berada di sana, perkemahan mereka sudah amburadul gak karuan. Alih-alih marah, Jane malah kagum karena ia melihat kawanan gorila berada tepat di depan matanya. Di sini, Jane juga menyadari Tarzan adalah salah satu kawanan mereka. Tak lama dari itu, Kercak datang dan meminta mereka semua untuk pergi dari sana. Saat Porter dan Clayton datang, Jane menceritakan apa yang telah ia alami. Ia telah melihat sekelompok gorila di sana dan ada seorang pria yang bergaya dan hidup seperti gorila. Ia bernama Tarzan. Kercak meminta agar semua gorila menjauh dari kawanan manusia, karena manusia dianggap berbahaya. Tetapi Tarzan membantah dan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang baik. Dan adu argumen pun terjadi di antara mereka. Jane yang kagum terhadap Tarzan melukis dan mengatakan bahwa betapa tajam tatapan mata Tarzan. Clayton yang tidak percaya dengan perkataan Jane sontak terkejut saat Tarzan datang ke sana. Di sana Tarzan meniru semua gerak-gerik dan perkataan Clayton. Clayton berniat memanfaatkan Tarzan untuk mengantarkannya ke kawanan gorila. Maka dari itu, Clayton menyuruh Porter dan Jane untuk mengajarkannya ilmu agar dapat berkomunikasi dengan manusia. Di sini bisa dilihat bahwa Tarzan semakin jatuh hati kepada Jane. Saat semua kawanan tertidur, Tarzan pergi ke perkemahan untuk bertemu dengan Jane. Suatu hari, Clayton ingin agar Tarzan mengantarkan mereka ke markas para gorila. Tetapi Tarzan menolak karena Kercak sangat melarang hal itu. Saat Tarzan menghampiri Jane dan membawa seonggok bunga, tampak bahwa perkemahan Jane telah dirobohkan dan mereka akan pergi dari sana. Jane berniat untuk mengajak Tarzan pindah ke London, tetapi Tarzan menginginkan agar Jane tetap berada di sana bersamanya. Karena bingung gundah gulana, Jane pun pergi meninggalkan Tarzan. Clayton yang melihat Tarzan tengah rapuh,
datang dan menghasut Tarzan. Ia mengatakan, kalau kamu mau Jane tetap ada di sini, tunjukkanlah tempat gorila itu ada di mana. Karena masalah hati bro, Tarzan langsung luluh dan setuju untuk menunjukkan tempat kawanan gorila berada. Tarzan meminta bantuan kawannya untuk memancing agar Kercak keluar dari markasnya. Dan saat Kercak telah pergi dari sana, Tarzan mengajak Jane, Porter, dan Clayton untuk datang. Saat Tarzan memperkenalkan ibunya yang bernama Kala, Kala malah kabur dari sana. Terlihat juga banyak sekali gorila di sekeliling mereka. Clayton pun sudah mengetahui koordinat tempat itu. Tak lama, Kercak kembali dan marah besar karena ia melihat banyak sekali manusia di sana. Saat Kercak akan menyerang mereka, Tarzan melindungi mereka. Saat itu, Tarzan langsung dicap sebagai pengkhianat. Tarzan pun pergi dan merenung. Tak lama, Kala pun datang untuk menghibur Tarzan. Kala mengajak Tarzan untuk pergi ke sebuah rumah pohon. Dan di sana, Kala menceritakan semua asal-usul Tarzan. Dan untuk pertama kalinya, Tarzan melihat sosok kedua orang tuanya. Di situ, Kala mengatakan bahwa kini Tarzan sudah mengetahui siapa jadi dirinya sebenarnya. Di situ, Kala mengatakan bahwa kini Tarzan sudah mengetahui siapa jadi dirinya. Apapun keputusan yang diambil oleh Tarzan, Kala akan menerimanya dengan lapang dada. Tarzan pun mengenakan pakaian ayahnya serta mengusap air mata Kala. Tarzan pun mengatakan, apapun yang terjadi, Kala akan tetap menjadi ibunya. Jane dan Porter pun menyebut Tarzan dan mengajaknya untuk naik ke kapal. Merasa ditinggalkan oleh Tarzan, Turk dan Tentor pun sedih sekaligus marah padanya. Get to say goodbye. Yeah, well, good riddance, or I don't need you. What are you looking at? I'm gonna miss him too. Tak disangka, saat di dalam kapal, Jane, Porter, dan Tarzan pun disekap oleh Clayton. Dan mereka semua kembali ke pulau itu untuk menangkap gorila yang berada di sana. Karena satu ekor gorila dihargai sangat mahal di London. Tarzan pun sontak berteriak, dan teriakan itu didengar oleh Turk dan Tentor. Mendengar teriakan itu, Tentor dan Turk pun langsung berenang dan mendekati kapal itu untuk menyelamatkan Tarzan. Tarzan, Porter, dan Jane dipenjara oleh Clayton, dan Clayton kembali ke pulau. Tak lama datanglah kedua jagoan neon, Turk dan Tentor. Mereka berdua menghabisi semua anak buah Clayton dan menyelamatkan Tarzan serta Jane dan Porter. Di pulau, beberapa gorila sudah berhasil ditangkap. Tetapi tak lama Tarzan yang sudah kembali menyelamatkan mereka. Bersama dengan hewan-hewan yang ada di hutan itu. Kercak tampak senang karena Tarzan telah kembali. Dan beberapa manusia telah dimasukkan ke dalam kandang. Tak disangka, tangan Tarzan pun tertembak. Dan Kercak pun tidak terima dengan hal itu. Ia menghampiri Clayton, tapi naas. Kercak harus tertembak di bagian tubuhnya dan membuatnya kritis. Tarzan pun berusaha menjebak Clayton dengan cara memancingnya memanjat pohon. Pertarungan epik pun terjadi. Tetapi di sini, Tarzan tak tega menembak Clayton. Dan ia malah menghancurkan senjata milik Clayton. Picking up your little ape family will be all too easy! Man like you! Sayangnya, di sini Clayton masih memiliki golok bersamanya. Saat ingin menghabisi Tarzan, Clayton malah terjebak dan dengan tidak sengaja malah menghabisi nyawanya sendiri. Melihat Kercak yang sekarat, Tarzan merasa sangat sedih dan meminta maaf kepada Kercak. Tetapi di sini malah Kercak yang meminta maaf kepada Tarzan. Selama ini, Kercak tidak pernah mempercayai Tarzan, padahal Tarzan adalah anggota keluarga mereka. Kini, Kercak meminta Tarzan untuk menjadi pemimpin para gorila dan menjaga semua anggota keluarganya. Dan untuk pertama kalinya, Kercak mengakui Tarzan sebagai anaknya. Dan di sini juga, Kercak harus mengembuskan nafas terakhirnya. Kerchak, forgive me. No. Forgive me for not understanding. Our family will look to you now. My son. Dan keesokan harinya, Jane dan Porter harus kembali ke London. Saat menagih skoci, Jane tidak sanggup melihat Tarzan. Porter yang mengetahui perasaan anaknya itu, menyuruh agar anaknya tinggal di sana bersama Tarzan. Karena ia tahu Jane sangat mencintai Tarzan. Awalnya Jane tidak mau, tetapi karena rasa cintanya begitu besar, Jane pun kembali ke hutan. Tak disangka, Porter juga memutuskan untuk tinggal bersama Jane di hutan tersebut. Dan mereka pun menjadi raja dan ratu para gorila. Dan alur cerita film Tarzan pun tamat.
Nostalgia banget lur, merangkum film masa kecil saya. Film animasi terbaik semasa saya masih kecil ini memang tak lekang oleh waktu. Jadi keinget masa-masa dulu masih nyolongin jambu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga Anda terhibur. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan like bila kalian menyukai video seperti ini. Terima kasih, saya Admin Takadi pamit undur diri. See you on the next video. Bye-bye.